Hai Anyong, di Jaman Cinggu kita jalan-jalan makan lagi yuk. Aku lagi di Jakarta Selatan, tepatnya ada di daerah Blok M, Melawai lah. Ini sebenarnya masuknya Melawai. Tapi dia satu kawasan sama si Blok M, sekitaran Blok M Square, karena kan tadi parkirnya juga di Blok M Square. Persis di hadapan aku situ, di belakangnya kamera ini adalah terminal Blok M. Jadi kalau misalnya kamu naik Transjakarta, itu kelihatan dari sini gitu. Sama ini ada restoran baru buka 10 hari. Begitu datang tuh kayak berasa pulang ke rumahnya oma. Subscribe gratis. Mantap. Terusnya nomor 1. Aku mau makan ya. Mau ngajak oma ngobrol. Ayo berdua. Oma nggak capek nungguin pokoknya terus. Oma happy ya? Happy. Atas negara. Oma aslinya orang mana? Saya dari Jogja. Oh, Oma Jogja. Kalau Oma? Dari Jogja juga, Wonosari. Oh, Wonosari. Aja dari tamu. Oh, tapi udah nggak pakai ngelayanin kan? Soalnya kan memang lagi berita yang dari viral kan katanya di sini ada apa namanya di rumah Oma ini kan ada Oma yang ngelayanin gitu loh. Aku pikir Oma juga ikutan ngelayanin. Kalau kemarin itu ini kan ya pelayan yang ini yang bawa aku cuma suruh naro aja. Oh gitu. Jadi aku duduk, dia yang nyamperin atas. Yang itu cucu-cucu semuanya yang di sini kebetulan itu Emang ini cucu-cucunya Oma semua beneran? Ya. Semuanya. Aku juga cucunya Oma. Ya, cucu Oma. Semua. Aku mau makan dulu ya Oma. Boleh. Siap. Ya. Aku udah pesan. Aku mau makan dulu. Terima kasih Oma. Kalau ngeliat di Instagramnya, di medsosnya, mereka syukuran, tasyakuran itu di tanggal 99, tanggal 9 bulan 9, maksudnya 9 September. Lalu open for public-nya itu mulai tanggal 10 September gitu. Ini ada salah satu rumah makan baru yang lagi mungkin bisa dibilang walaupun baru buka 10 hari tapi ini udah viral banget karena bolak-balik keluar di reels aku. Akhirnya menebus rasa penasaran aku datang ke sini untuk nyicipin, pengen lihat menunya apa aja, pengen nyicipin, pengen nge-review, terus pengen share juga ke kalian semua pengalaman aku makan di Uma Oma. Ini Uma Oma nih disambutnya tadi sama Oma, ada 2 Oma. Tadi pertamanya sih waktu aku datang pertama gantian ya, tapi terus pas tadi datang lagi ke sini itu akhirnya disambut sama ada 2 Oma. Omanya baik-baik banget, ramah banget dan menganggap semua yang hadir yang datang ke sini itu cucu-cucunya. Jadi kita tuh berasa kayak begitu datang tuh kayak berasa pulang ke rumahnya Oma gitu, terus disambut, terus kamu mau makan apa gitu, terus langsung ditawarin makan, terus pengen makan ada menu-menunya gitu kan. Cuma bedanya kalau di rumah Oma nggak bayar, di sini bayar gitu aja. Betul. Ini di serving itu dia nasi putih dikasih ada serundengan kelapa itu, terus udah gitu di serve sama ini ayam gorengnya pakai cobek tembikar gini ya, tembikar ini, terus ada si sambal bawangnya di situ, terus kasih lalapannya 1 lembar kol dan 2 iris timun.
Terus yang kedua, ini yang aku pesan adalah nasi pegal. Nasi pegal tuh kayak nasi rames gitu loh. Jadi modelannya ada nasi, ada mie-nya, ada kentang Mustafa, ada orek tempe, sama ada telur bukan balado, ya pokoknya telur pedes gitu deh. Duh, kok tiba-tiba hilang namanya. Gitu deh, pokoknya kayak telur balado, tapi ini buat aku sih bukan balado ya mas, karena telur pedes gitu. Terus untuk snacknya, dia ada jalakoteku, ada bolu pandan, ada lapis Surabaya, dia sebenarnya ada pisang goreng juga, ada pisang goreng yang diinin gula aren. Terus salah satu best sellernya juga adalah ini, risol mayo oma. Ini nih best seller, ini harganya 10.000. Kalau yang ini nasi tegal tadi sekitar 23-an deh kalau nggak salah. 29. Yang ayam goreng 37. Terus kalau yang nasi lidah sama itu tadi kayaknya harganya sekitar 39-an gitu juga. Empal gentong sekitar 45 kalau nggak salah. Gitu, harga itu belum termasuk sama pajak. Nah, minumannya di sini dia ada coffee non coffee. Kalau yang coffee tadi direkomendasinya adalah ini. Ada dua rekomendasi. Ada cucu. Ada kopi cucu kesayangan Oma sama kopi kesayangan Oma, sama ada satu lagi kopi cucu ya, kopi cucu kesayangan. Nah, kopi cucu kesayangan itu dia pakai butterscotch. Kalau kopi kesayangan Oma ini dia pakai gula aren, tapi atasnya katanya sih tadi kata mbaknya kasir sih katanya dikasihin kayu manis. So, nggak usah pakai lama-lama, kita cobain. By the way, ini kalau kamu bingung tempatnya, kamu misalnya mau parkir di Blok M Square, itu kayak aku tadi keluar aja ke arahnya ke arah selatan kali, pokoknya cari aja Faith Hotel. Kalau misalnya ngeliat yang di medsosnya dia ada kok, itu ada maps-nya. Nah itu posisinya dia tuh di Jalan Melawai. Nah itu posisinya di belakangnya Faith Hotel. Jadi kalau kamu bingung cari aja Faith Hotel Melawai. Kalau ketemu itu posisinya abis Faith Hotel maju dikit ada Gultik, ketemu Gultik belok kanan dikit ketemu di rumah Oma. Dia bentukannya ruko 3 lantai. Ini aku di lantai 3. Lantai 1 tadi begitu masuk disambut sama Oma, abis itu langsung open kitchen. Jadi mereka modelannya masaknya itu terbuka. Jadi kelihatan banget. Jadi model-model nggak dibilang warteg juga sih, tapi maksudnya model-model ya emang open kitchen. Jadi yang emang kita bisa ngelihat dia masaknya seperti apa, higienisnya seperti apa, servingnya seperti apa. Terus di situ ada meja juga yang bisa, jadi antara si abis kitchen ke kitanya ke customer tuh ada kayak pembatas tembok. Terus habis itu di sini ada bangku. Tadinya kita dilepatin di situ, tapi karena agak terlalu noise, jadi kita pindah ke sini lantai 3. Dan lantai 2 dan lantai 3 itu untuk smoking gitu. Lantai 2 aku nggak tahu deh lantai 2 smoking nggak sih? Smoking untuk smoking. Makanya tadi waktu kita datang di sini langsung disediain asbak, padahal kita nggak ngerokok gitu. Oke, kita cobain ya. Aku mulai dari si nasi tegal. Interiornya tuh estetik estetik banget. Dia tembokannya tuh kayak agak-agak plesteran yang belum selesai gitu, tapi kan banyak biasanya persis kayak rumahnya Oma gitu deh, rumah-rumah jadul gitu. Terus lagu-lagunya juga lagu-lagu jadul. Ini tadi aku udah cerita, ada nasi, ada berambang gorengnya, ada mie gorengnya simple banget sih, pakai mie telurnya mie kuning yang halus banget kayak gini. Kayak mie-nya Madura bukan sih yang kemarin kita makan di Madura? Modelannya kayak gini deh kayaknya mie-nya. Mie-nya kayak yang kemarin kita makan di Madura kayaknya. Mie-nya simple aja kayak gini, cuma mie kuning, mie telur yang kuning ini, terus ada kentang Mustafa, ada orek tempe sama telur. Telurnya telur rebus terus digoreng, terus habis itu ini mini banget telurnya, ya Allah. So cute. Terus kasih sambal. Oke, kita mulai dari mie. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya tuh mie kuning, mie telur warna kuning, terus lembut gitu modelannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kunyit. Mie-nya bukan sembarang mie. Mie kuningnya karena kunyit. Bukan warna. Biasanya kan mie telur itu kan kadang-kadang warna kuning gitu. Nah, rasa kunyit. Masa.
Enak, rasa bumbu banget. Ini ada kentang Mustafa yang kita cobain. Kenyang banget. Enak. Kalau ini dijual terpisah, kali bisa kali ini kita nambah. Nanti coba lihat lagi menunya. Ini oreknya. Istilahnya apa? Orek tempe bukan sih? Yang ini tempe-tempe manis gini. Dia digoreng dulu, tapi nggak terlalu kering. Manis. Yang kasih cuma manis asin doang. Tapi aku nggak kerasa bumbu. Nah, maksudnya nggak kerasa kayak bawang-bawangan gitu, nggak kerasa. Cuma kerasa manis dan asin, dah. Nah, sekarang kita mau campur semuanya termasuk sama sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya enak. Nasinya agak seret. Bercanda. Maaf ya Oma, aku kan cuma berusaha jujur. Butuh kuah deh. Ini tuh viral banget beberapa hari ini. Sejak buka deh. Itu karena dia mempekerjakan salah satu kayaknya mungkin satu-satunya kios, satu-satunya rumah makan yang mempekerjakan manula. Jadi ada oma-oma itu yang dia ada di sini untuk melayani. Tapi aku pikir selama ini yang muncul di reels aku itu katanya melayani, aku pikir dia ikut serve, tapi ternyata enggak, dia hanya melayani, hanya menyambut pelanggan-pelanggan yang datang aja. Dia enggak yang nganter gitu. Tapi tadi aku sempat lihat ada oma yang bawa piring kotor, jadi dia bawa numpannya terus dia bawain ke dapur gitu. Dia ngebersihin meja juga, bukan ngebersihin, tapi dia ngangkatin tuh sih ada gelas sama piring kotor, dia bawa ke dapur, sama orang dapur langsung diambil gitu segala macam. Oma melayani lagi, menyambut pelanggannya lagi. Jadi kangen masakan Oma. Masa. Kepruk, enak. Emang agak sedikit kritikan aja, nasinya terlalu seret kalau buat aku ya. Jadi nasinya tuh bukan yang memang selera masing-masing dan memang punya ada ciri khasan masing-masing kan setiap orang makan. Cuma biasanya kalau nasi yang kayak misalnya baru diangkat dari rice warmer kayak gitu kan, dia masih anget-anget yang pulen yang ini gitu. Nah ini tuh tipenya nasinya tuh kayak yang nasi udah di rice box yang kebuka terus habis itu dikerokin. Jadi nasinya tuh bukan tipikal nasi yang panas, bukan tipikal nasi yang pulen, bukan nasi yang empuk, tapi jadi kayak, kalau buat aku pribadi ini jadi kayak agak seret, tapi dia ketutup sama si rasa makanannya enak. Jadi kayak kekurangannya buat aku sih kurangnya cuma di situ doang, nasinya aja agak seret jadinya. Oke, aku mau ke menu berikutnya dulu ya. Oke, break time dari makan nasi Tegal mau menuju ke nasi ayam. Aku mau refresh leher aku dulu dengan minum kopi. Kopi apa tadi, kesayangan Oma ya, kopi kesayangan Oma. Ini kelihatan ya, ini susunya, susu sama kopinya misah gitu warnanya. Jadi ininya warnanya kayak gradasi gitu nih si susunya, terus agak kecoklatan, udah mulai kecoklatan, terus coklat banget nih kopi ini ya. Mudah-mudahan sih dia nggak salah bikin ya. Tadi soalnya kalau kata mbaknya, deskripsiannya mbaknya kasirnya, kopi ini adalah kopi gula aren, terus atasnya harusnya ada kayak kayu manisnya gitu, tapi kok aku tidak melihat ada kayu manis dan gula aren. Kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, creamy banget. Dan kopinya bukan tipikal kopi yang asem, pahit gitu enggak, tapi kopinya tuh buat aku light banget. Kerasa ada pahit-pahitnya sedikit tapi light. Maksudnya benar-benar bukan kopi yang dark yang ada asam-asamnya gitu, enggak. Aman. Terus untuk berikutnya aku mau cobain snacknya dulu. Ini ada risol mayo, katanya risol mayo Oma. Agak berminyak ya, tuh. Agak kekurangannya agak berminyak di sininya. Harusnya sih dia dikasihin paper towel dulu sebaiknya. Dikasih paper towel supaya tidak tampak berminyak di sini. Jadi pada saat sebelum serving, habis diangkat, ditaruh di paper towel dulu, jadi minyaknya udah keserap. Jadi pada saat di serving kayak gini, dia udah cantik, kece ya Oma ya. Maaf ya, review jujur dari aku.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ada mayo, ada telur rebusnya udah diiris seiris doang, sama smoke beef seiris doang kayak gitu. Terus ini tepung risolnya, ini risolnya digulung-gulung terus dibalur breadcrumb digoreng. Oke, next kita ke ayam goreng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nggak kena sambal ya, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kena kulitnya sih renyah. Dia modelannya ayamnya yang udah diungkep sama bumbu kunyit yang kuning itu, terus abis itu digoreng kering. Paha yang kena kulitnya, bagian kulitnya renyah gitu loh, tapi bukan crunchy yang kayak kalau pakai goreng pakai tepung, enggak, renyah aja, renyah truk gitu loh. Nah, aku nggak ngerasa dia asin. Angkat aja ya, ini dapetnya dada. Agak berbumbu sih, tapi karena emang dada memang agak sepo, jadi nggak terlalu kerasa bumbunya, cuma bagian luarnya aja yang gurih. Kayak sambal aja, sambalnya kayak sambal bawang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya masih oke kok, bisa manusiawi, kayak ada kemirinya, apa bawang merah. Nanti aja pokoknya, tapi rasanya kayak bukan sambal bawang yang biasa gitu, jadi karena sambal bawang tapi kayak ada apa gitu, sesuatu yang beda. Ini sama si sambal yang di telur itu beda. Yang di telur yang di nasi tegal tadi, kalau ditanya enakan mana sambalnya, enakan yang itu, enakan yang di telur. Aku nggak bilang ini failed ya, ini enak. Tapi kalau dibandingin ini sama itu sambalnya enakan mana, aku lebih suka yang itu. Belum nyobain ininya. Kita bukan serundeng yang aku bayangkan, kan ada kelapanya, tapi ini lembut banget. Aku bayangannya tadi yang serundeng kelapa yang manis itu, tapi kayaknya nih rasanya tuh kayak ada manisnya, gurih, terus ada dia karena digosongin kan, jadi kayak ada sedikit pahit-pahitnya gitu. Enak. Tapi kalau dibandingin nasi ayam apa nasi tegal, aku pilih nasi tegal. Karena nasi tegal tuh banyak karbonya. Ada nasi, ada mie, ada kentang. Itu lebih mengenyangkan. Oke. Jadi kalau misalnya ini nanti muncul di reels kamu atau muncul di feed Instagram, di feed YouTube kamu, berarti saatnya kamu untuk nyobain di Uma, karena enak makanannya, pelayanannya baik, pelayanannya ramah banget. Nggak cuma omanya aja yang ramah, tapi seluruh pelayanannya juga baik. Sama dari kasirnya, dari waitersnya, terus bagian cook tadi juga cowok-cowok doang. Jadi yang cewek itu cuma di kasir sama oma aja 2 orang. Oh, sama satu lagi ada waiters yang di depan yang ituin masalah waiting listnya gitu. Terus kalau secara segi tempat, ini walaupun lantai 3 ini, walaupun dia bilangnya untuk smoking area, ini ada jendela lebar kaca gitu, nggak tertutup, jadi cahaya dari luar masuk. Jadi walaupun penerangannya lampu, ya ada lampu juga, tapi tetap dari luar tuh cahayanya masuk gitu kan. Terus jendelanya dibuka, jadi angin sepoi-sepoi dari luar, dan ada AC-nya juga. Jadi kalau misalnya itu masih aman. So far sih dari tadi aku makan di sini nggak kerasa ada yang ngerokok dan bau rokok gitu ya, maksudnya walaupun ini smoking area, tapi kayaknya sih so far aman gitu. Cuma mungkin kalau emang banyak yang ngerokok, nah itu mesti dipilih-pilih tuh smoking atau non smoking area. Tapi kalau yang bawa keluarga, aku saranin sih yang ini, karena kalau yang di lantai 1 itu kan modelannya kan kayak modelan kan di warteg yang berjejer-jejer gitu doang. Jadi mungkin kalau bawa anak agak repot. Terus kalau secara ini tuh vintage estetik kayak gitu. Terus apa ya? Secara apa lagi? Pelayanan oke. Secara ini estetik, vintage, rumahnya ramah, semuanya ramah.
Orang mau nongkrong di sini lama juga nggak apa-apa, kayaknya nggak diusir deh. Makanya kenapa jadi waiting list lama, karena tadi orang-orang juga pada, aku lihat di lantai 2 tuh ada orang yang kerja sambil buka laptop, ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil apa. Jadi kayaknya emang ini dibuat homey banget gitu loh, suasananya dibuat serumah mungkin, segimana kayak ini rumahnya Oma, jadi kamu bisa datang kapanpun ke rumahnya Oma, kamu pengen curhat, kamu pengen apa, ada Oma yang senantiasa untuk mendengarkan curhatan kamu kalau kamu curhat di sini. Oke, aku mau lanjut nikmatin makanannya Oma. Tetap ikutin jajaman, tetap ikutin kemana kita jalan, jajan makan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Oke, danyong. Oma, aku pamit ya. Terima kasih banyak. Oma, aku pamit. Pulang dulu. Terima kasih atas sambutannya. Kemarin. Iya, insya Allah. Seneng deh kayak pulang ke rumah Oma soalnya. Walaupun udah nggak ada Omanya, sekarang ada penggantinya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses ya Oma ya, lancar semuanya. Pamit ya, dadah Oma.